Dan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, Allah memperhatikan kita manusia satu persatu. Masing-masing pribadi kita sangat berharga di mata Allah. Dan tampak di sini Allah sungguh sangat suka keunikan. Masing-masing pribadi menjadi berbeda dengan yang lain. Dan kita bisa membayangkan bahwa ada miliaran manusia di muka bumi ini yang tidak ada satupun yang sama, sekalipun itu yang disebut sebagai orang kembar identik. Nah, masih tetap ada perbedaan yang bisa membedakan mereka. Dan di sana justru ditunjukkan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang dengan kuasanya bisa berkarya sedemikian hebat, membentuk manusia satu persatu, untuk kemudian bisa kita terima sebagai tujuan bahwa Allah memang ingin menyelamatkan kita semua, satu persatu, masing-masing kita dihargai dan dicintai oleh Tuhan. Dan ketika Dia juga menghadirkan diri sebagai pribadi manusia yang ada di antara kita, tinggal dan menjadi sama dengan kita, walaupun Dia juga berbeda, untuk mengatakan bahwa cinta yang besar dan agung dari Allah boleh kita rasakan pada masing-masing pribadi. Memang akan lebih kemudian menjadi kuat ketika kita ada dalam kesatuan yang kita sebut sebagai gereja. Dan untuk membuat persekutuan itu bisa dijaga, maka Allah senantiasa mengajak supaya juga memandang masing-masing pribadi dalam persekutuan itu berharga. Kapal yang berlayar atau perahu kecil yang kemudian ada lubang di dalamnya, dalam prinsip kaderisasi dikatakan bahwa lubang itu bukan sebagai kekurangan yang nanti harus disingkirkan atau kemudian dipersalahkan sebagai penyebab perahu akan tenggelam. Justru dia harus diberi perhatian yang paling besar dengan cara kemudian menutupinya. Nah, ketika ada pribadi dalam diri kita yang
kemudian dianggap menjadi penghambat dalam kesatuan, sebaiknya juga tidak disingkirkan, melainkan diterima, karena dia adalah sebetulnya sebagai salah satu dari penutup lubang itu, sehingga perahu kemudian menjadi tidak tenggelam. Dan kelemahan atau kekurangan yang barangkali dimaksudkan oleh Yesus dengan membawa perumpamaan tentang seorang anak kecil di hadapan para muridnya yang sering dianggap belum bisa apa-apa, yang sering dianggap belum bisa membantu karena tidak punya kapasitas dan kemampuan dalam menguatkan persatuan atau persekutuan di dalam gereja, justru kemudian harus diperhatikan secara katakanlah paling banyak, karena yang lemah yang diberi perhatian itu menunjukkan bahwa persekutuan itu adalah kebersamaan yang saling menguatkan. Juga dalam prinsip di tengah masyarakat, kesejahteraan umum atau kebaikan bersama tidak akan pernah tercapai jika yang paling lemah tidak diberi perhatian. Maka terhadap pemikiran dan pandangan semacam ini, Yesus bahkan menantang, kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Allah sudah memilih tempat menjadi yang paling hina bagi semua manusia untuk bisa menyelamatkan semua manusia dengan cara menjadi hamba dari para hamba, supaya dia bisa melayani seluruh umat yang dikasihinya. Dan itu juga panggilan kita untuk saling melayani dengan cara saling merendahkan diri satu sama lain. Dengan demikian justru kita akan menjadi kuat. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.